mohon kepada seluruh peserta sidang untuk memperhatikan dan memenuhi tata tertib persidangan berikut ini. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara registrasi 58-PID-PMPLG 8-2024 dengan perkara pidana pencurian dengan kekerasan Selasa 24 Oktober 2024 akan dimulai dengan susunan majelis hakim Anissa Eka Widianti SHMH sebagai hakim ketua, Mas Dina Ayu SHMH sebagai hakim anggota 1, Dini Amzia SHMH sebagai hakim anggota 2, dan saya Eldatri SHMH sebagai panitera. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana Pengadilan Tinggi Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 58-PID-PL Palembang 8-2024 atas nama terdakwa Saudara Selamat Arifin dinyatakan dibuka. Saudari JPU, apakah sekarang korban dapat dihadirkan ke ruang persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Panitera bisa tolong tampilkan korban dalam ruang sidang persidangan. Baik, Yang Mulia, saudara korban atas nama Randika Marwan silakan memasuki ruangan sidang. Saudara Randika Marwan, boleh untuk menyerahkan kartu identitasnya? Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama Muhammad Randika Marwan, benar? Tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 6 Juni tahun 2000, benar? Pada umur 25 tahun, benar? Warga negara Indonesia.
mana Anda mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Slamet Arifin? Jadi begini, yang mulia pada hari tanggal 21 September 2023 saya melakukan sidang aparatur seperti biasanya karena tidak enak keadaan soalnya ya memang saya sangat tidak ada ini atau baru tiba-tiba ada orang pakai menggali menurut saya didengar motornya dan saya pun berhenti di depan gardu listrik. Di situ ini langsung tiba-tiba menarik saya dan memaksa saya untuk menyerahkan seluruh harta benda saya seperti HP dan uang. Saya tidak mau uang dan saya akan dengan orang ini, tapi saya mau bebaskan diri di bagian umum. Kemudian tangan saya disangkut dengan sedang tajam. Alhasil saya kemudian alhasil saya pingsan pas saya bangun kemudian di rumah sakit. Ponsel dan uang saya 9 juta dan 3 kartu hilang dibawa sama orang itu. Oke, baik, cukup. Apakah dari hakim anggota 1 atau hakim anggota 2 ada yang ditanyakan kepada Bambas? Ada yang mulia. Oke, silakan hakim anggota 1. Izin yang mulia, luka apa saja yang saudara dapatkan? Baik yang mulia, di saya rekam, punggung saya rekam, tangan saya terjarak karena berikan saja dari orang itu. Terus tangan saya keluar kena robek, wajah saya juga babak robek. Baik, apakah saudara membawa senjata juga sewaktu melawan pelaku? Tidak, yang mulia, saya juga melawan dengan tangan kosong. Baik, Oke, silakan jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti kesaksian dari korban. Baik, terima kasih yang mulia. Melanjutkan dari kesaksian Anda barusan bahwa Anda mengatakan bahwa ada luka sobek pada tangan Anda akibat senjata tajam dari pelaku. Senjata tajam dalam bentuk apa yang digunakan pelaku saat ini? Jelasnya saya kurang tahu, tapi bentuknya besar semacam pisau, tapi ukurannya lebih besar dari pisau pada umumnya seperti celurit begitu yang mulia. Baik, apakah saat saudara melakukan perlawanan, pelaku juga terlihat atau serangan saudara, apakah ada yang berhasil mengenai? Pelaku tidak terluka karena serangan saya saksi itu selalu bisa ditangkap dengan pelaku. Oke, saudara dinyatakan tidak sadar diri selama perlawanan. Saya tidak terluka sadarkan selama 1 hari. Perkiraan saudara dibawa ke rumah sakit itu pukul berapa atau sedang berapa lama dari kejadian? Kalau dari keterangan Kasela, saya membawa rumah sakit sekitar pukul jam 12.10 sekitar 20 menit setelah kejadian. Baik, terima kasih saudara Wanatan atas keterangannya. Itu yang mulia. Baik, sudah cukup. Korban silakan meninggalkan ruang persidangan dan sebelum itu dipersilakan mengambil kartu identitas di meja majelis hakim. Selanjutnya, tolong Panitera panggilkan saudara terdakwa. saudara terdakwa Slamet Arifin dipersilakan menempati posisi yang telah disiapkan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap di persidangan pada hari ini? Saya siap yang mulia. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Saudara terdakwa, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, bisakah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama Slamet Arifin
Saudara yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Oke. Bisakah saudari penasehat hukum menunjukkan surat kuasa saudari? Baiklah, kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Baiklah, saudara terdakwa, apakah silakan kepada DPU atau penuntut umum membacakan surat dakwaan sambil berdiri. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 8 garing PID titik B garing PLT garing 8 garing 2024. Terdakwa nama lengkap Selamat Arifin, tanggal 4 lahir, Tenggulang Jaya, umur 25 tahun, tanggal lahir 12 Oktober, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 3 RT 12 RW 3 Tenggulang Jaya, Kecamatan Babat, Sifat, Kabupaten Musi Masih, agama Islam, pekerja pabrik makanan minyak sejahtera, pendidikan SMA. Penahanan dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan di rutan Palembang dengan rincian sebagai berikut. 1. Penyidik ditahan oleh penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024. 2. Perpanjangan DPU diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku DPU ditahanan Universitas Polres Palembang sejak 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024. 3. Jaksa penuntut umum ditahan oleh Jaksa penuntut umum di rutan atau lapas sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024. 3. Dakwaan bahwa ia terdakwa Selamat Arifin telah bersekongkol pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Haji Amar, Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat masjid termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kelas 1A Palembang berwenang memeriksa dan menangani perkara ini. Percobaan tanpa atau melawan hukum pencurian dengan kekerasan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Bahwa korban atas nama Ranita Marwan adalah pekerja mandor proyek pembangunan di daerah Suratulu, Palembang. Pada hari itu tanggal 23 September 2024, korban bekerja seperti biasanya dan hari itu korban memutuskan untuk pulang lebih cepat dikarenakan merasa perlu dan tidak enak badan. Sekitar pukul 11.30 korban izin kepada pekerja proyek untuk pulang lebih awal dan mulai mengendari motor menuju kegiatan. Sekitar pukul 11.55 korban berkendara melewati Jalan Haji Ahmad, Palembang. Pada saat itu suasana tampak sepi, tidak ada satu kendaraan yang lewat kecuali korban. Tepat di depan tower Gardu Listrik, korban dipepet oleh terdakwa yang saat itu mengendarai motor Honda Vitara. Terdakwa menendang motor korban dan bersedia untuk menyuruhnya berhenti. Dia menyerang korban. Karena posisi terpepet, korban pun menghentikan motornya. Terdakwa menghentikan motornya. Terdakwa menuntut poin, menarik paksa korban dan menyuruh korban untuk menyerahkan harta bendanya seperti dompet. Namun, korban melawan dan tidak mau menyerahkan harta benda miliknya. Alhasil keduanya terlibat percekcokan dan duel, tersangka menyerang korban tanpa henti. Korban berusaha menunjuk terdakwa dan melepaskan diri, tetapi terdakwa menendang korban hingga terjatuh. Korban masih bisa bangkit, tetapi terdakwa kembali mencoba memukul korban menggunakan celurit yang diambil dari box motornya. Celurutnya itu tidak terlalu panjang, tetapi cukup tajam dan mengenai tangan kanan korban, sehingga korban menderita luka senjata, sayatan dengan kedalaman 2 cm dan mendapat jahitan sekitar 15 cm. Setelah korban berdalam kesayatan yang cukup serius, korban kembali dipukul sebagai tindak nyawa terdakwa hingga terpukul. Setelah itu, korban menjadi tak berdaya dan lemah. Pada saat itulah, terdakwa mengambil dompet korban dan membawa kabur uang tunai sebesar 4 juta rupiah dan 4 buah ATM serta ponsel merek Vivo Y17 milik korban. Setelah mengambil barang milik korban, terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selang 10 menit, saksi atas nama Dela Musika lewat menjelaskan lokasi kejadian dan melihat korban terbalik dalam keadaan korban dan tangan kanan bersimbah darah. Saksi mengabarkan dan meminta ambulans untuk datang ke tempat kejadian perkara. Korban dibawa ke rumah sakit dan dirawat sekitar 5 hari, di mana suatu hari korban tak sadarkan diri
akan didapatkan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 KUHP tentang tindak pencurian dengan kekerasan. Barang bukti yang ditemukan di dalam proses pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa rekaman CCTV galeri listrik Jalan Haji Amar, celurit, ponsel merek Vivo Y17 seharga kurang lebih 4.200.000, 4 buah kartu ATM. Palembang 28 September 2024. Yang pertama sertifikat. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan kemudian kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum. Silakan bacakan. Ambil bukti. Nota keberatan eksepsi atas dakwaan korban dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan nomor 58 garing PID titik B garing PNP LG garing 8 2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pidana nomor 58 garing PID titik B garing PNP LG garing 8 2004 pada Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Jenderal Sudirman KM 3.5 nomor 30351 Palembang, Sumatera Selatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Fahira Azara, Esa, baik bersama-sama maupun sendiri para advokat dan konsultan hukum di kantor pengacara Palembang yang berlatar di Jalan Ismawahyudi nomor 15 Palembang yang mana sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa bertanggal 9 Oktober 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili atas penerbit kalian kami nama Selamat Arif, pekerjaan pabrik alamat Dusun 3 RT 012 RW 03 Tenggulan Jaya, Kecamatan Papatukan, nomor telepon 0812 34 56 7890 bahwa berdasarkan kekuasaan surat kekuasaan khusus bermaterai cukup tanggal 10 Januari 2024 sehingga oleh karena penuntut hukum bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum terdakwa tersebut di atas. Dengan ini mengajukan asumsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara 58 garing PID titik B garing PNPLB garing 8 2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut. Alasan nota keberatan Majelis Hakim yang mulia penuntut umum yang terhormat, setelah kami membacakan dan menyimak surat dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum, pokok keberatan kami atas surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ada beberapa hal yang keliru dan tidak terbukti kebenarannya, yaitu terdakwa merasa tidak pernah menyerang korban tanpa bukti. Tersangka tidak langsung menyerang korban. Saat korban sudah turun dari motornya, terdakwa tidak langsung menyerang, tetapi terdakwa mengancam terlebih dahulu. Yang kedua, terdakwa tidak berpihak dalam menyatakan korban menggunakan celurit, tetapi karena korban melawan, jadi terdakwa
pencurian dengan kekerasan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang tidak mengumpul, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ketangkapan untuk membuktikan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan. Baik, karena putusan hakim tidak mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum apakah siap dengan alat bukti dan saksi saudari? Majelis Hakim yang terhormat, kami harus mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami memohon agar persidangan ini bisa dilanjutkan. Baik, apakah saudari penasihat hukum terdakwa setuju sidangan ini ditunda? Ya, yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober 2024 yang mulia. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2024, pukul 9 WIB, dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Panitera, catat tanggal persidangan berikutnya. Baik, majelis hakim. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang kedua, Selasa 31 Oktober 2024. Pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara, nomor registrasi PDM 58-PLM-9-2023 Selasa 31 Oktober 2024 akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor registrasi 58-PIB-8-2024 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Slamet Arifin dinyatakan dibuka. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Silakan kepada saudari JPU atau jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan hari ini? Sudah siap, majelis hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, bukti apa yang akan Anda ajukan? Kami akan mengajukan beberapa alat bukti dan 1 orang saksi yang mulia. Silakan maju ke depan untuk memberikan alat bukti.
kepada penasihat hukum terdakwa untuk memeriksa alat bukti, dan JPU silakan Anda jelaskan tentang alat bukti tersebut. Baik, Yang Mulia. Silakan sampai berdiri. Baik, Yang Mulia. Barang bukti pertama adalah rekaman CCTV 30 di Jalan Haji Ahmad. Ini bentuk foto filenya lengkap sudah kami serahkan pada penyidik. Dalam rekaman tersebut terlihat bahwa terdakwa berusaha menganiaya korban. Barang bukti yang kedua adalah celurit yang digunakan terdakwa untuk melukai dengan tangan kanan korban. Barang bukti yang ketiga ada ponsel merek Vivo Y2 seharga kurang lebih Rp4.200.000 dan 4 kartu ATM. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian Yang Mulia. Baik, silakan kepada saudari JPU untuk menghadirkan saksinya. Baik, Yang Mulia. Pada daerah mohon hadirkan saksi korban ke persidangan. Saksi-saksi dari pihak korban dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baiklah, saudari saksi. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan saksi dalam persidangan ini Yang Mulia. Baik, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari. Silakan saudari tunjukkan identitas saudari. Silakan duduk. Kepada saksi dari pihak korban, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari Della Puspita, benar? Benar Yang Mulia. Umur 25 tahun, Benar Yang Mulia. warga negara Indonesia, Benar Yang Mulia. pekerjaan usaha, Benar Yang Mulia. alamat Palembang. Benar Yang Mulia. Kepada saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, silakan saksi untuk berdiri dan ikuti kalimat saya. Mohon bantu untuk ke sidang. Silakan ikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya akan bersumpah Demi Allah saya akan bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan bahwa saudari saksi harus memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, maka saudari akan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan kesaksian palsu. Apakah saudari paham? Ya Yang Mulia, saya paham. Baik, untuk mendengarkan kesaksian dari saudari saksi pihak korban, kami mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menanyakan kepada saudari saksi. Baik, Yang Mulia. Mohon izin kepada saudara saksi, bagaimana saudara mengetahui keberadaan dari korban? Saat itu saya sedang pulang dari bekerja. Kemudian tidak sengaja saya melihat korban ini tergeletak di samping motornya dengan banyak darah. Setelah itu, apa yang saudara lakukan? Saya bingung, saya nggak berani nolong karena takutnya korban pembunuhan. Tapi saya dekati dan lihat kalau ternyata korban ini masih hidup. Saya langsung telepon ambulan rumah sakit Karyadi. 10 menit ambulan sampai sana dan dibawa ke rumah sakit. Apakah saudara ikut mengangkat ke dalam sakit? Iya, saya ikut sampai keluarga korban datang. Oke, cukup Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum korban ingin memberikan pertanyaan kepada saudari saksi? Ada Yang Mulia. Terima kasih kepada saudari saksi. Ingin saya tanyakan keadaan korban secara spesifik
saat pertama kali saudara melihat itu bagaimana? Posisinya terlengkung, terus tangan kanan berdarah, sendal korban terlepas dan kakinya juga mengeluarkan darah. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan kepada hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Ada yang mulia. Saudari, tepat pukul berapa saudari melihat keberadaan korban? Jelasnya saya kurang tahu yang mulia. Pas sudah turun dari motor, saya melihat jam tangan sekitar jam 12.15 WIB. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Tidak ada yang mulia. Saya rasa cukup mulia. Baik, terima kasih kepada saudari saksi dari pihak korban atas keterangannya. Silakan saudari maju ke meja majelis hakim untuk mengambil kartu identitas saudari dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, Panitera, silakan memanggil saksi dari pihak terdakwa. Baik yang mulia, saksi dari terdakwa dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari siap diperiksa? Siap yang mulia. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baiklah saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, bisakah saudari menunjukkan identitas saudari? Kepada saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari Julianti Dewi, Benar yang mulia. umur 25 tahun, Benar. kewarganegaraan Indonesia, Benar. pekerjaan pekerja pabrik, Benar. alamat Palembang. Benar. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudari saksi berdiri dan ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya akan bersumpah Demi Allah saya akan bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan mengatakan hal yang benar akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Terima kasih saudari saksi, silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa saudari saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan alami. Jika tidak, maka saudari akan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan kesaksian palsu. Apakah saudari paham? Ya yang mulia, saya mengerti. Kepada hakim anggota 2, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudari saksi kenal dengan terdakwa dan korban? Kenal yang mulia. Apa hubungan saudari dengan terdakwa? Saya merupakan teman kerja terdakwa yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari mengetahui terkait permasalahan terdakwa dan korban? Saya tahu yang mulia. Sebelum kejadian, di hari yang sama, apakah terdakwa bertemu dengan saudari? Bertemu yang mulia, karena dari jam 8 sampai jam 9 kami ada kerjaan bersama, yaitu mengecek barang di pabrik. Setelah itu, apakah saudari tahu terdakwa pergi kemana? Katanya mau ke pasar beli bahan pokok karena di rumah beras dan sayuran habis dan keluarga terdakwa ini makan dari pagi, jadi buru-buru ke pasar. Oke, cukup yang mulia. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan saudari jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa ini buru-buru ingin pergi ke pasar karena ingin membeli barang pokok untuk makan dan keluarganya perlu makan dari pagi. Adakah saudari mendengar aneh seperti cemas atau apa di dalam bagian terdakwa saat itu? Kalau saat selesai kerja itu, terdakwa ini ngeluh capek masalah hutang yang nggak beres-beres, jadi bukannya itu kelihatan nggak bersemangat dan terus. Oke, sekarang masalah keluhan hutang. Sejauh mana saudari mengetahui hal tersebut? Apakah terdakwa sering dekat dengan saudari terkait masalah itu? Saya kan udah kenal lama, udah 6 tahun sejak SMA. Terdakwa ini sering cerita tentang keluarganya
terdakwa ini punya hutang 50 juta ke bank dan baru dibayar 5 juta dan itu sudah jadi tempo. Jadi rumah terdakwa ini mau disita bank. Jadi seluruh gajinya ini dialokasikan untuk membayar hutang. Tapi terdakwa ini kebingungan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Apakah saudari tahu untuk apa terdakwa berhutang? Untuk pengobatan anak sulungnya yang terkena penyakit leukemia. Oke, coba saudari jelaskan bagaimana keadaan si terdakwa ini selama di tempat kerja. Apakah sulit fokus atau cemas atau bagaimana? Kalau kondisi itu ya lebih ke sulit fokus, mungkin karena banyak pikiran. Oke, menurut saudari bagaimana sosok terdakwa ini? Terdakwa ini adalah sosok lelaki yang sangat sayang dengan keluarganya. Beliau sangat rajin, ulet, telaten, dan sopan. Dan terdakwa ini juga merupakan pekerja yang punya integritas tinggi di pabrik Bu, dan beliau ini juga sangat ramah dan tidak neko-neko gitu. Oke, terakhir, apa yang terbesit tentang saudari selaku teman kerja terdakwa ketika tahu terdakwa melakukan saksi? Sangat tidak menyangka, tapi saya rasa terdakwa melakukan ini karena keadaan yang mendesak. Karena keluarganya belum makan dari pagi, sementara itu uang sepeser pun nggak ada. Baik, cukup. Terima kasih ya, Bu. Baik, terima kasih. Cukup ya, Mulia. Baik, kepada penasehat hukum dari pihak terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Tidak ada yang Baik, kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Apakah semuanya benar atau ada kesaksian yang kurang tepat? Benar yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari bersedia jika nanti dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Silakan saudari maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudari dan silakan meninggalkan ruangan. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Selasa 6 November 2024 dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang ketiga, pemeriksaan terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara, nomor registrasi 58-PID-B-PNPLG-8-2024 Selasa 6 November 2024 akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 58-PID-P-PN Palembang-8-2024 atas nama terdakwa Saudara Slamet Arifin dinyatakan terbuka. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa Slamet Arifin. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat di depan. Baik, saudara terdakwa atas nama Slamet Arifin, apakah saudara hari ini sehat, jasmani, dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan?
Ya, saya sehat jasmani dan rohani yang mulia, dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini yang mulia. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas dalam berita acara pidana atau BHP, maka kita lanjutkan saja persidangan hari ini. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan mengambil alih untuk menanyai terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak kenal, Bu. Apakah benar saudara terdakwa sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi pada saat kejadian? Ya, benar. Saudara terdakwa, apakah benar saudara terlilit utang hingga 50 juta di bank? Benar, Bu. Lalu, untuk apa saudara mengambil uang sebanyak itu? Apa yang saudara jadikan dan Saya meminjam uang untuk beberapa kebutuhan itu, dan rumah saya jadi saja. coba saudara katakan bagaimana saudara menganiaya korban saat kejadian? Saat itu saya mengenal korban, tak ada tugas korbannya, sehingga saya bereaksi untuk menuduh korban memberikan harta bendanya, dan korban melakukan perlawanan, dan saya berusaha untuk melawan balik karena jika saya tidak melawan balik maka saya akan terkena kepalanya korban. Tapi tidak hanya itu, saya juga mengeluarkan celurit dari motor saya. Itu sebentuk dari perlawanan saya karena sebelum itu juga korban sempat melawan, dan kakek saya itu mengambil celurit yang biasanya saya gunakan untuk mencari rumput sudah bekerja. Oke, kenapa saudara menganiaya korban sampai tak sadarkan diri? Ya karena korban melawan, Bu, dan kalau saya tidak melakukan hal tersebut maka saya akan pingsan atau apa. Jadi saudara mengklaim kalau tindakan saudara itu sebagai bentuk perlindungan diri. Ya, saya mengklaim itu sebagai tindakan untuk melindungi diri. Oke, itu klaim saudara. Itu pada rasanya ya, saudara ingin mencoba milik korban, tapi ketika korban ingin melawan untuk mempertahankan haknya, tetapi saudara mengklaim menjalankan korban untuk melindungi diri. Mohon yang mulia majelis hakim dicatat poin pernyataan terdakwa tersebut. Mohon izin yang mulia. Maksud saya di sini, korban ini membahayakan saya, jadi saya berusaha melawan. Mohon maaf yang mulia, demikian pernyataan dari terdakwa ini memuatkan bahwa memang saudara terdakwa ini mencuri dengan menganiaya. Terbukti dengan adanya celurit di box motor, untuk apa bawa celurit itu kalau tidak ada niatan untuk mencuri? Izin keberatan yang mulia. Celurit itu memang dibawa terus oleh terdakwa karena digunakan untuk cari untuk hadis kerja. Mohon izin yang mulia. Kalau mohon tertib semuanya, silakan lanjutkan jaksa penuntut umum. Baik, mohon maaf. Baik, mohon maaf yang mulia. Saudara terdakwa, apa alasan saudara mencuri barang milik saudara korban tersebut? Sebenarnya saya tidak ingin mencuri, namun saya juga bingung karena sudah jam 12 siang, tapi keluarga saya belum makan. Dan saya kepikiran nafsu saya. Waktu pulang lewat jalan Haji Ahmad, saya melihat sangat sepi kondisinya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencuri barang di korban. Apa saja yang saudara ambil? Yang saya ambil pada saat itu Vivo smartphone Vivo Y12, lalu uang yang berada di dompet senilai 2 juta rupiah dan 4 kartu ATM. Apakah hasil pencurian tersebut langsung saudara gunakan atau jual untuk saudara simpan dulu? Untuk uang saya berikan kebutuhan seperti beras, telur, mie, dan sayuran. Untuk ponsel saya masih apa? Kalau untuk ponsel saya jual di malam harinya karena di siang hari itu saya memberikan kepada kepada itu untuk keluarga saya. Lalu untuk ATM itu masih saya simpan karena saya tidak bisa membobol ATM-nya. Sebelum saudara meninggalkan tempat kejadian perkara, apakah saudara memasukkan keadaan korban? Ya Bu, sebelum saya pergi untuk melarikan diri, saya itu mau memastikan apakah korban meninggal atau pingsan. Setelah memastikan korban hanya pingsan, saya langsung pergi dan mengambil barang berharga itu. Oke, kenapa saudara tidak mengambil motornya juga? Terima kasih. Tidak, karena saya hanya masuk uang yang lebih cepat tentunya saya dapat, dan
Saya langsung membacakan nomor itu. Tapi saudara mencuri dengan mulai banyak ya. Kalau hanya uang sekali saja, baru masuk kembali itu. Yang mulia, ini sangat ambil sekali pertanyaannya. Mohon bicara. Pertanyaan terakhir, saudara terdakwa apa yang saudara lakukan saat setelah kejadian tersebut? Ya, dan saya sudah seperti biasa. Berarti saudara tidak ada rasa bersalah, karena tak sadarkan diri sampai satu hari, itu berarti ya lumayan parah. Bukan seperti itu, tapi saya hanya bingung. Jadi saya lakukan saja aktivitas ketiganya agar tidak dicurigai. Ya saya juga takut Bu, karena gimana kalau tidak ada uang. Tapi terima kasih cukup yang mulia. Baik, apakah saudari penasihat hukum korban ini bertanya? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengeluarkan celurit. Ya, itu saudara dapatkan dari mana? Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa itu biasa saya bawa ke dalam motor itu untuk mengomentari rumput setelah saya bekerja. Itu selalu saudara bawa? Ya Bu, itu kalau saya bawa. Oke, yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang kali ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon Menteri Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami Menteri Hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju jika ditunda 1 minggu ke depan? Dia berdasarkan surat Alindra, setuju hari depan hakim berapa? tanggal 13 November 2024 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Selasa 13 November 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali dalam persidangan yang akan datang tanpa dipanggil lagi. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami akan ditunda dan tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang keempat, Selasa 13 November 2024. Pembacaan tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara, nomor registrasi 58-PID-PNPLG-8-2024 Selasa 13 November 2024 akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara nomor 58-P3-P-PN Palembang 8-2024 atas nama terdakwa Selamat Arifin dinyatakan dibuka. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudari jaksa penuntut umum sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM 58-PLN-09-2024. 1. Pendakwa, ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat, terdakwa serta tim penasihat hukum yang terhormat.
serta penghuni sidang yang kami hormati. Tugas kami sebagai penuntut umum adalah mewakili negara untuk menuntut para pelanggar hukum sehingga dapat mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Wibawa negara dalam menegakkan hukum menjadi tugas pokok kami sebagai penuntut umum sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan alasan apapun karena hukum harus selalu ditegakkan. Di dalam perkara ini terdakwa adalah nama Selamat Arifin, tempat lahir Tenggulang Jaya, umur tanggal 20 tahun 12 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki. Keterangan saksi dalam puspita telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan termuat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan dan telah diakui dan disidangkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana. 2. Petunjuk dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa rekaman CCTV, security box motor, ponsel Vivo Y17 dan 4 kartu ATM. Keterangan terdakwa Selamat Arifin yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan terdakwa telah membenarkan perbuatannya sehingga dianggap satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana. 4. Analisis secara hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu adanya fakta terdakwa terbukti tindak pidana melanggar pasal 365 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Melakukan tindak pencurian dan kekerasan terhadap saudari Muhammad Rani Kamarwan secara sengaja yang menyebabkan korban luka secara fisik yang berat. 2. Menendang korban sampai jatuh dari motornya, kemudian menyeret tangan kanan korban dengan seluruh luka pada tangan korban dan memukul punggung korban sampai korban jatuh pingsan. 3. Mengambil barang milik korban yaitu ponsel Vivo Y17, dompet berisi uang 2 juta, kartu ATM 4. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian, patutlah terdakwa menjadi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Namun sebelum kami mengajukan tuntutan hukuman atas dirinya terdakwa, kami akan kemukakan alasan-alasan yang beratkan dan meringankan terhadap terdakwa Selamat Arifin, yaitu memberatkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dan kekerasan secara sengaja. Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan pencurian dan kekerasan yang melanggar hukum karena menyebabkan korban luka fisik yang berat. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan meringankan tidak ada. Dengan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan peraturan serta undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini, menuntut kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan 1. Terdakwa Selamat Arifin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana tertuang dalam pasal 365 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa rekaman CCTV, seluruh di box motor, ponsel Vivo Y17, dompet berisi uang 2 juta rupiah, 4 kartu ATM. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 300 juta rupiah. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim. Terima kasih. Palembang 13 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum, SHMH. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya akan menyampaikan pada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan atau pledoi dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mengusulkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudari bersedia jika sidang ini ditunda? Ya, majelis hakim, kami setuju dengan sidang ini ditunda. Marisa, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 20 November 2024 waktu dia. Baiklah, sidang hari ini ditunda.
meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang kelima hari Selasa tanggal 20 November 2024. Pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara nomor registrasi 58-B-PID-B-PNPLG-8-2024 Selasa 20 November 2024 akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana dengan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 58-PID-PN-8-2024 atas nama terdakwa Selamat Arifin dinyatakan dibuka. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum. Maka demikian dipersilakan kepada saudara terdakwa atau penasehat hukum. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk membacakan pembelaan pledoinya? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Surat pembelaan nomor registrasi perkara PDM 58-PLN-9-2024. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadiri yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasehat hukum terdakwa, setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan atas nama Selamat Arifin, tempat dan tanggal lahir Tembulang Jaya 12 Oktober 2003, umur 20 tahun, warga negaraan Indonesia, pekerjaan kulit pabrik, pendidikan SMA, alamat Dusun 3 RT 12 RW Tembulang Jaya, Kecamatan Babat Supan, Kabupaten Musi Banyuasin. Terdakwa diharapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagai telah dibacakan dalam persidangan yang lalu dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menuntut hukum, maka ditemukan fakta sebagai berikut. Pada hari Selasa, 29 September, terdakwa Selamat Arifin telah melakukan pidana kekerasan atau pencurian dalam kekerasan terhadap korban MRM. Selama persidangan, terdakwa melakukan beberapa hal yang meringankan, yaitu yang pertama, terdakwa sopan dalam persidangan. Yang kedua, terdakwa mengetahui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga, terdakwa mengaku bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan terpaksa dan mendesak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka kami penasehat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini, membela agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni dari 7 tahun penjara menjadi 4 tahun. Demikian surat pembela ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan ini pada tanggal 20 November 2024. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasehat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian penasehat hukum terdakwa juga tidak akan mengajukan replik. Sidang akan ditunda. Kalitra 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal
tanggal 27 November 2024 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda selama 1 minggu ke depan pada hari Selasa 27 November 2024 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa di hadapan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ke-6 hari Selasa tanggal 27 November 2024. Pembacaan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara nomor registrasi 58-PID-B-PNPLG-8-2024 Selasa 27 November 2024 akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 58-PID-B-PN Palembang -8-2024 atas nama terdakwa Slamet Arifin dinyatakan dibuka. Saudara terdakwa, pada persidangan pada hari ini sesuai dengan berita acara, maka agendanya adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya siap yang mulia. Putusan hakim nomor registrasi perkara 58-PID-B Pengadilan Negeri Palembang -8-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa nama lengkap Slamet Arifin, tempat tanggal lahir Tanggulang Jaya 12 Oktober tahun 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Palembang, agama Islam. Terdakwa Slamet Arifin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik yang ditahan sejak tanggal 30 September 2024 sampai tanggal 8 Oktober 2024 dan diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Penuntut Umum di tahanan rutan Polres Palembang sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dan dilakukan penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024. Setelah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan nomor registrasi 58-PID-B Pengadilan Negeri Palembang -8-2024 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana. Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2024 dengan nomor registrasi 58-PID-B PN Palembang -8-2024
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1. Celurit yang digunakan dalam tindak pidana, ponsel merek tipe Y17 milik korban, dan 4 buah kartu ATM milik korban. Keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara. Berawal pada siang hari tanggal 23 September 2024 di Jalan Haji Namar, terdakwa Slamet Arifin melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama Randika Marwan. Terdakwa menggunakan celurit untuk mengancam korban dan mengambil ponsel dengan merek tipe Y17 beserta uang tunai dan kartu ATM. Saksi atas nama Dela Puspita yang kebetulan pada saat itu melintas di lokasi kejadian memberikan keterangan bahwa ia melihat korban sudah dalam kondisi tak sadarkan diri dan penuh luka di tangan kanannya. Saksi berusaha membantu korban, namun pada saat itu saksi tidak memiliki kuasa sehingga menghubungi pihak rumah sakit untuk membantu korban. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi Dela Puspita yang mengatakan bahwa ia menyaksikan langsung bagaimana kondisi korban setelah terjadinya pencurian dalam kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi atas nama Julianti Dewi yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki utang sebesar 50 juta rupiah yang masih banyak belum dibayar, sehingga terdakwa terlihat sangat kurang fokus dan banyak pikiran. Menimbang 1. Bahwa terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali tindakannya. 2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa melanggar pasal 363 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, dikarenakan terdakwa telah dinyatakan terbukti dan bersalah serta harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus membayar biaya perkara dalam perkara ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pencurian dalam kekerasan dengan sengaja. 2. Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang melanggar hukum karena menyebabkan korban merasa terancam dan mengalami kerugian material. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali tindakannya. 2. Terdakwa melakukan tindak pidana karena kondisi ekonomi yang mendesak. Mengingat pasal 363 KUHP dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka majelis hakim mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Slamet Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan mengganti seluruh kerugian korban. 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada permintaan pengajuan banding atau perintah lainnya dalam putusan hakim. 4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara dan membayar biaya kerugian kepada korban. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27
Pengadilan Negeri Palembang. Demikianlah putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Ya, saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor perkara 58 garis PID garis miring Pengadilan Negeri Palembang garis miring 8 garis miring 2024 atas nama terdakwa Slamet Arifin dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.